Smooth ya masuknya ya. Sok, semangat. Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam, selamat pagi untuk Washington. Ada saudara kita di Washington dan juga teman-teman di belahan dunia manapun. Enaknya online adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga kita dikumpulkan pada malam hari ini di MC Cafe. Apa itu MC Cafe? Nanti akan ada seseorang yang akan menjelaskan. Namun, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih and welcome kepada teman-teman yang sudah memilih hadir di tengah kelelahan coblos. Coblos kok lelah ya, yang lelah itu upload fotonya, update sosialnya. Ya kenapa, Pak? Dan menemani kelelahan dan sambil nonton quick count, ada juga yang perlu kita update sambil ngobrol-ngobrol. Suasananya suasana kafe, makanya kita pegang kopi, pegang teh, apapun pilihan teman-teman. Ini zamannya kan bisa bebas memilih. Yang terpenting bisa bikin asik kita di malam hari ini. Dan bukan hanya ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, kita juga akan kedatangan seorang narasumber, judulnya udah ada di sebelah saya nih, Nurturing Intimacy. Saya akan jelaskan kemudian. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kelancaran sampai jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, bukan waktu Indonesia bagian Washington. Diberikan kelancaran, kita akan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, teman-teman, seperti biasa, MC Cafe ini diselenggarakan setiap hari Rabu, 2 pekanan, betul ya? Atau per bulan, minggu ketiga kok aku lupa. Rabu Per minggu kedua. bulan. Per Rabu bulan, tiap hari Rabu, minggu dua. kedua. Dan bagi teman-teman, saya melihat berdasarkan kalibrasi beberapa yang sangat sering untuk MC Cafe dan sudah tidak asing lagi, tapi ada beberapa juga yang baru. Untuk itu, saya ingin mempersilahkan kepada President of MCF atau Meta Coach Foundation Indonesia, ada Ko Irfanji. Silakan, Ko. Nuhun Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera buat semuanya. Selamat datang teman-teman di Meta Coach Cafe kita. Meta Coach Cafe ini seperti biasa yang diadakan tiap hari Rabu, minggu kedua, tiap bulan. Ini adalah acara yang diadakan oleh Meta Coach Foundation Indonesia. Tujuannya adalah untuk membagikan, untuk sharing. Jadi ini adalah sumbangsi kita para Meta Coach yang ingin berbagi kepada teman-teman, terutama di dalam cara mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya. Karena Meta Coaching sendiri dasarnya adalah neurosemantics. Jadi di dalam forum ini, di dalam Meta Coach Cafe ini, kita ngobrol santai tentang apa sih yang bisa dipelajari, apa sih yang bisa kita lakukan dengan ilmu yang dipelajari oleh seorang Meta Coach yang tentunya berguna buat teman-teman, baik yang sudah pernah belajar maupun yang belum pernah belajar. Dan apa yang kita berikan di sini semuanya adalah suatu yang sifatnya dari hasil pengalaman dari setiap Meta Coach. Karena kita sangat diverse, ada 120 orang lebih Meta Coach yang ada di Indonesia, dan semua punya pengalamannya masing-masing. Dan kita rindu sekali bahwa ilmu yang kita pakai ini bisa digunakan secara etika, secara profesional, dibagikan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripadanya. Jadi ini adalah bentuk sumbangsi kami para Meta Coach yang ada di Indonesia untuk teman-teman. Dan enjoy aja, nikmati, karena tadi kata Kang Pur ini sifatnya kayak kafe. Jadi bawa santai aja, bawa asik aja, dan kita bisa belajar bersama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sebuah privilege, sebuah kehormatan bisa menjamu teman-teman semua di sini. Dan nikmati malam ini, dan kita lanjutkan. Silakan. Oke, thank you Coach Irfanji. Kasih plus dulu dong. Menyambung apa yang disampaikan oleh Coach Irfan Irawanji, satu dari 120 Meta Coach pada malam hari ini akan sharing sebuah ilmu yang sudah ia pelajari di neurosemantics dan juga Meta Coach. Kemudian ia apply ke dalam dirinya sendiri, sebagaimana kita para Meta Coach 120 orang itu belajar neurosemantics. Meta Coach itu ternyata bisa works ketika kita langsung apply dengan diri kita. Dan ternyata bukan hanya untuk dirinya, tapi beliau juga ini, narasumber kita ini, juga telah banyak membantu orang-orang sebagai profesinya sebagai coach untuk kemudian masuk dalam hal yang spesifik. Kalau teman-teman baca judulnya dan kemudian membaca kemarin copywriting-nya, bahwa saya sepakat sih apa yang disampaikan, bahwa kita memang tidak bisa tidak berhubungan dengan orang lain karena kita masuk makhluk sosial.
But yet challenging-nya adalah untuk membangun relationship yang katanya bisa dibangun, bukan hanya ngebangun tapi juga ngerawat, karena kalau nggak dirawat juga bakalan runtuh. Dan lengkapnya seperti apa, pembicara kita pada malam hari ini, narasumber kita pada malam hari ini, seseorang yang memang saya perhatikan sebagai seorang sahabatnya, sebagai guru saya juga, beliau concern di love and relationship. Makanya beliau juga salah satunya di kurikulum vitae-nya, selain seorang meta coach, juga saat ini berprofesi sebagai seorang coach yang specifically di coach love and relationship. Bahkan beliau salah satunya dari Love Coach ID. Teman-teman diantaranya boleh. Jadi ada yang tahu, lihat IG-nya ada Love Coach ID. Beliau ini salah satu coach-nya. Penasaran untuk menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini? Namanya adalah Coach Iis Antea. Buah mangga, buah manggis. Mangga Teh Iis. Hatur Plus nuhun, teman-teman. Kang. Sebagai sahabat dan sesama orang Sunda, jadi mungkin malam ini kita akan campur-campur Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. semua. Selamat malam semuanya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana? Luar biasa. Sambil nunggu hasil quick count udah berjalan. Bagaimana tadi nyoblosnya aman, suasana aman, lancar. Wah, Mudah-mudahan dengan kegelisahan, mungkin juga kegembiraan malam ini menunggu hasil dan juga sambil merayakan Valentine. Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi. Silahkan kalau yang mau ngopi biar nggak ngantuk. Sambil mungkin ngemil-ngemil, ambil dulu cemilannya, makanannya, kita ngobrol santai. Malam ini nggak belajar serius-serius, karena kalau makin serius, tadi siang kita udah serius banget nih nunggu antrian. Sekarang malam ini kita ngobrol-ngobrol aja. Dan malam ini sebetulnya makasih banget kepada kakak-kakak coach dari Meta Coach yang sudah invite malam ini untuk bisa sharing. Dan mungkin malam ini lebih banyak sharing pengalaman. Tadi berdasarkan dari Kang Opur, bahwa keseharian saya bergabung di salah satu sebagai love coach di lovecoach.id dan foundernya adalah Jose Aditya. Dan juga master coachnya juga ada Ko Irfanji. Dan di sana kita memiliki sebuah aplikasi pembelajaran e-learning namanya True Love. Dan di True Love ini lebih banyak mayoritasnya perempuan-perempuan single. Walaupun malam ini kita tidak fokus ke situ. Jadi kalau boleh tahu kita cek dulu. Di sini adakah yang masih single Yuk, chat yuk. atau sudah Enggak menikah? deh. Boleh dong sharing dulu supaya nanti kita bisa saling nyambung. Jangan-jangan aku lebih banyak fokusnya sama yang single. Ternyata udah menikah semua. Mungkin ada yang sudah menikah satu anak atau single menikah anak dewasa, boleh? Jadi TK, Kalau K, K1, K2, K0 gitu. Oh, itu kalau PTKP Kang Pur ya. apa Kang Pur? Single kah? K1. Kakak. Belum Menikah nikah. Oke. banyak. Makasih loh. Kalau aku nikah dengan 2 anak SD. Kang Pur status apa, Kang? Mungkin takutnya ada yang mau di sini ada yang mau Menikah 2 anak. single solo, baiklah. Makasih yang sudah respon. Boleh ya sambil respon. Ada yang sudah menikah? Anaknya dewasa? Udah. Oh, Belum anaknya menikah nikah. Pariko. Pak Riko belum nikah. Terus di bawahnya titik-titik anak saya, bukan Anak nikah. saya. Anak saya masih single yang satu. Anak 2 SD, Dokter Anaknya masih single. Kan Anak itu. masih single. So Yang malam satu. ini, walaupun makasih loh teman-teman yang sudah respon. Walaupun judulnya Nurturing Intimacy, bukan hanya tentang love atau mencari jodoh aja, tapi justru bagaimana membangun sebuah kedekatan, kebersamaan dan merawatnya sehingga hubungan kedekatan itu bukan hanya terbatas karena aku pasangannya, anaknya, orang tua, atau tetangga. Atau mungkin selama ini hubungan hanya sebatas memiliki hubungan, tapi nggak memiliki sebuah kehangatan yang dirasakan, sehingga akhirnya biasa-biasa aja. Nggak ada sebuah kehangatan yang bisa dibangun, sehingga kebersamaannya tuh nggak ada soul-nya. Belum menikah, Coach doain ya. Nanti kita sama-sama doa nih buat yang belum menikah. Baiklah, jadi kalau aku boleh cerita, mungkin dari teman-teman yang kita dampingi di True Love selama ini, ada banyak cerita yang menarik, teman-teman.
Salah satunya adalah ada seorang dokter. Jadi teman-teman di True Love yang kita dampingi itu datang dari berbagai profesi. Profesinya macam-macam, salah satunya adalah dari dokter. Bisa dari pegawai swasta, PNS, ibu rumah tangga, jadi beragam profesi. Seorang dokter datang bilang bahwa, Coach, aku pengen move on. Hmm. Move on dari siapa? Dari mantan, cuman aku merasa jijik banget sama diri aku sendiri. Hmm. Oh ya, kenapa? Karena biasanya kita kasih form dulu nih sebelum ketemu. Kemudian habis itu ketika dikasih form, kemudian kita bertemu, dia akan cerita dulu nih sekitar isu-isu yang muncul dari dia. Hmm. Jadi sesingkat cerita nih Kang, teman-teman, ketika dia sudah berhubungan atau pacaran sama si pacarnya ini selama 6 bulanan, dia sudah terlanjur berhubungan fisik. Hmm. Dan ketika itu, dia baru tahu kalau si mantannya ini punya affair dengan banyak perempuan. Hmm. Dan sayangnya, dia udah terlanjur berhubungan fisik. Hmm. Sehingga ketika datang, kondisinya nggak virgin lagi. Ini mohon maaf ya teman-teman, mungkin kata-katanya akan agak-agak vulgar. Hmm. Hmm. Itu Nah mau kemudian, ya kok, Coach. sehingga kemudian lalu setelah kita gali lagi lebih dalam, lalu apa yang diinginkan dalam sesi? Salah satunya adalah awalnya dia pengen maafin mantan, pengen Hmm. ngelupain mantan, karena kan Hmm. sakit banget. Hmm. Sudah nggak virgin, kemudian dia affair, ternyata affairnya bukan cuma satu, sesama dokter pula. Dia pengen bisa menerima dirinya bahwa dirinya udah nggak virgin. That is very challenging. Hmm. Dan itu satu cerita. Kenapa bisa begitu? Kemudian ada lagi satu cerita, walaupun mungkin cerita ini banyak sekali, tapi kita akan lihat apa yang terjadi sehingga pola-pola ini bisa terjadi dan bukan hanya terjadi sama perempuannya, tetapi dibentuk dari historical file sehingga berdampak kepada cara perilaku atau mungkin apa yang terjadi dari mereka itu karena ada latar belakang, ada hubungan orang tua yang melatar belakanginya. Ada relationship dari orang tuanya dan orang tua sebelumnya, sehingga berdampak kepada apa yang terjadi dengan mereka. Kemudian baru-baru ini yang karena aku masih ingat, saking banyak ceritanya yang baru-baru ini sedang datang, dia bilang dia memiliki symptoms tuh keluhannya, isunya, dia selalu bersedih, kalau sedih tuh bisa berhari-hari. Sedih itu nggak apa-apa, wajar. Tapi dia bilang, aku kalau sedih tuh bisa 1 minggu mengurung di kamar. Wow. Dan kalau di kantor, dia nggak suka orang lain ngobrol sama dia. Dan dia juga nggak tahu kenapa dia bisa begitu. Karena seringkali seseorang yang datang dengan berbagai symptoms, isu, keluhan, gejala, dia juga nggak tahu dia kenapa begitu. Termasuk yang si dokter tadi, dia juga nggak tahu kenapa bisa bertemu dengan seseorang dengan perilaku yang demikian. Dia juga nggak tahu kenapa bisa, padahal udah tahu bahwa itu nggak boleh. Tapi kenapa sih aku nggak bisa menahan, mengontrol perilaku aku sendiri. Begitupun dengan yang tadi bilang bahwa aku tuh selalu sedih, kalau sedih tuh selalu lama banget, bisa seminggu. Bawa perasaan tuh bisa berminggu-minggu. Kemudian kalau di kantor nggak mau orang lain deket sama dia, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya berdampak kepada cara dia bekerja sama dengan orang lain. Selalu tertutup. Tapi jauh dalam lubuk hatinya dia merasa sendirian. Sehingga ketika datang, dia ingin bisa menjawab, tahu kenapa dia begitu. Padahal di satu sisi dia merasa kesepian. Tetapi karena agak, tanda kutip, agak terlambat dia bertemu dengan kita, akhirnya dia terlanjur memiliki pacar yang berbeda agama, dan karena cocok dan nyaman sama orang ini, akhirnya udah nyaman, deket, kesepiannya terpenuhi, dan pergaulan sekarang akhirnya mengantarkan dia kepada hubungan yang keliru. Sama seperti tadi akhirnya. Tinggal berdua karena anak kos. Akhirnya MBA. Setelah MBA kemudian karena berbeda agama, atau mungkin karena mungkin saja ini emosi sesaat,
karena merasa kesepian, karena nyaman, karena suka, karena nggak unkontrol situasi. Akhirnya di 2 tahun, di tahun kedua mereka divorce, mereka berpisah dan terlanjur punya anak. Hmm. Setelah divorce, dia tinggal lagi sama mantannya dengan tanpa status. Luar biasa. Hmm. Nah, ini cerita-cerita yang mungkin bisa membawa kenapa sih intimacy dan building relationship itu perlu dibahas. Hmm. Dan apa hubungannya kalau aku udah menikah? Kalau udah punya anak, penting kah? Karena ternyata ini akan berdampak kepada calon anak-anak kita. Anak kita calon-calon berikutnya. Seperti virus generasi, andaikan kita nggak potong kompas saat ini. Hmm. Nah, teman-teman, mungkin nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, teman-teman boleh sambil chat. Aku sambil sharing ini dulu. Bentar ya, Kang. Ya. Tiba-tiba ini menghilang. Jadi supaya tidak lupa pertanyaannya, silakan langsung chat. Nanti pada saat Coach Iis Waktunya. ada ke lapangan, saya akan izin ya untuk interrupt. Siap. Tadi ya, sebelum kita lanjut nih True Love, teman-teman. Ada Ko Irfan, foundernya adalah Jose Aditya. Jadi udah sekitar mungkin udah 1.000 sekian klien yang kita dampingi dan ada ratusan video dan semuanya, hampir semuanya gabungan ilmu-ilmu neurosemantik dan juga ilmu-ilmu lain yang bisa kita sharingkan melalui True Love ini. True Love itu berbentuk website dan akan ada apps Maret ini sehingga bisa diakses di handphone. So dari tadi seringkali mereka datang dengan isunya tadi hubungan gagal berkali-kali, ketemu cowok-cowok yang seringkali narsistik, pasangan yang KDRT, pasangan yang suka affair berkali-kali, there is real. Dan itu bahkan di sosial media saat ini pun saat ini menjadi fenomena. Dan kita kadang-kadang bacanya, ih ngeri banget. Ya betul. Dan itu real banget. Ketika kita dampingi, aku juga awal-awal, wah luar biasa ya. Bikin shock. Ketemu cowok yang nggak jelas mulu, nggak kerja, maunya dimanja. Mungkin ketemunya pasangan nggak sesuai. Nah ini juga kalau teman-teman udah punya anak, barangkali akan tahu kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita mencegahnya sebagai orang tua. Dan kalau teman-teman yang single, boleh jadi ini juga bagaimana caranya ke depannya supaya ini nggak menjadi virus yang terulang. Atau mungkin terlanjur ketemu lagi orang yang keliru. Karena ketika sekali ketemu orang yang keliru, kemudian kita keliru, akhirnya akan mengasuh dengan cara yang keliru dan akhirnya menciptakan generasi yang keliru. Bahkan mereka pun kadang nggak sadar kenapa ya gue belum merit. Apa sih yang menghalangi? Padahal merasa dirinya mungkin sempurna, udah cantik, punya pekerjaan. Dan mohon maaf, kalaupun misalnya di sini ada sebagian yang mungkin belum menikah, ini bukan untuk menghakimi, tapi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya zip sehingga bisa sharing di sini. Dan boleh jadi ini juga tidak berlaku untuk semua pihak. Jadi mungkin ini sebagian berdasarkan cerita-cerita real case yang kita temukan. Dan isu-isunya mereka tuh kadang-kadang nggak mau menikah, salah satunya adalah takut dikecewakan, takut ditinggalin, nggak mau sekarang banyak banget yang affair selingkuh, aku takut digituin. Banyak khawatir berlebihan. Terus akhirnya ada yang minderan, bucinan, insecurean, nggak percayaan. Kemudian low boundaries tuh kayak gampang kepengaruh, nggak bisa membatasi diri atas perilaku orang lain, asumsi orang lain, ngomongan orang lain, tergantungan, pengennya teleponin mulu, kangenan mulu, toxic relationship. Jadi udah tahu dia yang nyebelin, udah tahu dia toxic, tapi tetap nggak bisa menghindari, nggak bisa putus, nggak bisa mengakhiri hubungan. Bahkan toxic relationship ini bukan hanya di hubungan romans, tapi hubungan mungkin family, orang tua, teman, anak-anak kita di sekolah. Itu seringkali kita tahu, tapi nggak bisa melepas dari lingkungan itu. Dan itu akan berpengaruh terhadap sesuatu yang akan ke depannya lagi. Toxic family, addiction. Dan ada salah satu klien yang berada di toxic family, dan dia terluka hampir 20 tahun.
dia nggak bisa produktif dalam hidupnya. Addiction rokok, pornografi. Ada salah satu klien affair, dia tahu berhubungan sama suami orang lain, tapi dia nggak bisa ninggalin itu. Bukan karena pengen ngerebutnya, bukan, tetapi karena ada kebutuhan kayak seneng aja diperhatiin. Kayak ada, seneng aja gitu, ada yang merhatiin. Sehingga nggak bisa ngelepas hubungan itu. Jadi bukan karena ingin ngerebutnya, tapi ada sebuah kebutuhan permennya yang nggak bisa dia lepas. Isu-isu lainnya emosional, KDRT-an, berantem mulu, curigaan, tadi no virgin, dan trauma-trauma inner child dengan berbagai simptomsnya. Sehingga mereka pengennya ketika datang, aku pengen dong, awalnya pengennya nemuin jodoh, aku pengen dong nikah, aku dong pengen kenalan, aku dong pengen harmonis, aku pengen dong bisa percaya diri, pengen tahu cara PDKT, pengen tahu cara ditaksir, pengen move on, pengen maafin diri sendiri, pengen maafin masa lalu, pengen maafin orang lain. Nah, seringkali dari goal-goal yang mereka harapin tuh belum tentu ini yang sebetulnya yang terjadi dengan isu-isu simptoms yang tadi. Sama seperti halnya penyakit, mungkin kita sakit kepala. Kita nggak tahu penyakit aslinya apa. Sakit kepala macam-macam. Bahkan letaknya pun bisa macam-macam. Ada yang di depan, tension, ada yang migrain, ada yang sakit kepala semuanya. Tapi semua sakit kepala ini mungkin sumbernya beda-beda, rootnya beda-beda, sakitnya beda-beda. Dan seringkali ini juga simptoms dan isu yang sama. Seringkali akarnya berbeda, kemudian cara penanganannya berbeda, goalnya jadi berbeda. Dari goal-goal yang diinginkan itu seringkali misalnya salah satunya, aku pengen dong nemuin jodoh misalnya di sini. Tapi ketika bertemu dengan kita, dengan saya, salah satu, kan saya nggak mungkin langsung bantu, langsung nemuin jodoh dalam satu sesi 1 jam. Jadi setiap kali mereka punya goal, ada sesuatu yang menghalanginya. Kalau dalam istilah saya mungkin ada blockingnya, ada yang menghentikannya. Dan yang menghentikannya ini nggak tahu apa. Misalnya kalau udah berumah tangga, aduh aku pengennya harmonis. Aku tuh pengennya kayak di Korea-Korea gitu, romance, deket, intimate. Kok nggak bisa ya kalau sama dia bawaannya datar aja gitu. Tapi seringkali kita nggak menyadari, atau mungkin sebagian dari kita, sebagian dari teman-teman yang kita dampingi, saya pun juga, dengan perjalanan yang dulu sebelum-sebelumnya saya alami juga dengan di rumah tangga saya, nggak sadar apa sih yang membuat hal itu nggak bisa tercapai. Misalnya dulu di awal pernikahannya agak-agak bocoran dikit, hanya kita keep di sini aja. Biasanya aku cerita hanya di teman-teman True Love karena ini rahasia sekali. Jadi di awal-awal menikah tuh saya sendiri bukan pasangan yang begitu akur dan harmonis. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Maksudnya kayak menikah aja, bareng-bareng aja. Tapi kalau ngelihat drakor-drakor tuh sebetulnya nyata nggak sih bisa romance, bisa kayak intimate begitu tuh nyata nggak ya gitu. Dan malah dulu di awal-awal pernikahan, ini pernikahan saya yang ke-11 tahun ya, itu sering berantem. Sering berantemnya itu mungkin bukan karena dianya, tapi saya seseorang yang ngambekan, dominan, eh, lebih kepada maunya, semau gue. Sementara dianya itu mungkin cowok-cowok, kalau mama-mama di sini ada yang sudah menikah, kalau cowok kalau kita ngobrol banyak gitu. Terus kalau suami kan jawabnya cuma, oke, ya, Oke. gitu Ya. ya Kang? Akang Hmm. gitu nggak? Ya, oke. Hmm. Oke. Hmm. Terus Hmm. kalau misalnya di chat, gitu udah ngobrol panjang-panjang dia cuma oke. Hmm. Dan dulu aku tipenya gampang ngambek. Kalau Hmm. dia telat dikit, telat lama apalagi itu bisa ngambek parah. Sehingga aku nggak merasa, "Ih, ini kok beda banget ya sama drama-drama Korea. Sebetulnya itu nyata apa enggak?" Jadi nggak pernah akur, apalagi intimate. Intimate itu berarti apa ya, nanti kita bahas. Intimate itu bukan hanya sebatas fisik yang bersama, tetapi merasa secara soulnya kita saling memahami.
Sehingga kalau mungkin di sini ada teman-teman muslim, sakinah mawadah warohmahnya itu hanya teori semata. Tapi dalam perjalanannya waktu ternyata ada sesuatu dalam diri saya, bukan dia sih kayaknya, karena suamiku tuh tipenya sabar. Yang mungkin perlu aku ubah. Si blockingnya ini yang seringkali nggak dia sadari, apa bentuknya, apa itu, apa persisnya, perilaku apa, pemikiran apa, respon apa. Sehingga ngeblocking atas apa yang kita inginkan. Mungkin membangun relationship bukan hanya sama pasangan juga, sama tetangga, sama klien, sama mama, sama papa. Bahkan aku sama mama dulu nggak gitu deket banget. Beda sama suamiku, selalu sama ayah bundanya tuh deket banget. Sama adik kita, sama kakak, sama anak barangkali disengage, nggak bisa ngobrol deket. Apa? Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, atau bahkan kita nggak tahu apa normalnya begitu, gitu. Hubungan itu normalnya begitu. Gitukah? Termasuk tadi teman-teman yang datang sama kita, sama kayak tadi aku sedih selalu lama. Aku pengen bisa maafkan diri. Tapi aku kok nggak bisa. Apa sih yang membuat aku nggak bisa maafin diri? Padahal aku tahu aku harus maafin diri. Keadaan aku udah begini. Apa blockingnya? Ternyata dalam perjalanan tentu belajar neurosemantik, meta coach, dan juga mengaplikasikannya dalam keseharian, dalam mendampingi para klien. Dalam membangun relationship itu terdiri dari individu dan individu. Si orang dan orang. Misalnya contohnya saya sama suami saya. Saya punya pikiran, perasaan sendiri. Suami saya punya pikiran dan perasaan sendiri. Ada individu dan individu. Relationship ini dibangun oleh individu-individu terus disatuin. Termasuk bukan hanya sama pasangan, sama tetangga misalnya. Saya sama tetangga, dia punya pikiran dan perasaan sendiri, tetangga juga punya, yang satunya kita juga punya, mamah kita juga punya pikiran dan perasaan sendiri. Jadi yang membangun relationship ini ternyata, tapi apa yang membuat pikiran dan perasaan saya itu berbeda dengan pikiran dan perasaan suami saya. Misalnya kalau telat dikit bagi saya itu udah nggak bisa toleransi. Kalau buat dia ya santai aja lah. Kalau buat saya orangnya praktikal, dia orangnya perfeksionis. Kalau buat aku berantakan itu ya udahlah santai. Kalau dia nggak bisa, mobil kotor dikit, dia harus kecuci mobil. Kalau aku mah santai lah. Jadi ya dari individu-individu ini memiliki pemikiran dan perasaan serta respon yang beda-beda. Terus disatuin. Ketika nyatu, kalau nggak akur, jadinya nggak kebangun intimate-nya. Ketika intimate-nya nggak kebangun, sehingga nggak bisa dirawat, nggak nurture. Mungkin makin lama malah makin hambar, makin lama makin bosen, makin lama makin males. Bahkan akhirnya ada affair karena ingin refresh, karena ingin menemukan sesuatu yang baru, permen baru. Jadi membangun relationship ini sekarang kita individu sama individu disatuin, tapi apa yang membuat antar individu ini menjadi berbeda dan akhirnya pemikiran dan perasaan perilaku ini berbeda. Begitupun kalau bercermin lagi dari cerita-cerita yang tadi, yang case-nya para klien, salah satunya misalnya yang dokter tadi. Kenapa dia bisa, dia berhijab gitu, dan aku meyakini agamanya baik. Kenapa dia memutuskan untuk bisa tinggal bersama dan akhirnya no virgin lagi? Padahal dia tahu itu secara agama gak baik. Lalu kenapa sih bisa begitu? Kenapa dia nggak bisa ngontrol? Dan bahkan mungkin kita juga pernah melakukan hal-hal yang mungkin nggak bisa dikontrol. Aku pernah emosian sama suami aku. Pernah sampai ngambek banget. Kenapa nggak bisa ngontrol? Jadi dalam perjalanannya sama seperti yang tadi cerita. Kalau aku gali lagi nih teman-teman sama yang dua klien ini, aku bertanya bagaimana mereka tumbuh di keluarga mereka. Oh, maaf. Bagaimana mereka tumbuh di keluarga mereka? Bagaimana family relationship
hidupnya yang dibangun di keluarga mereka, ternyata mereka diasuh dari lingkungan yang sangat-sangat keras. Dari orang tua yang, ya mungkin kita juga sebagai orang tua bekerja, balik lagi ini bukan tentang menghakimi, tetapi ini tentang kayak sharing real case yang akhirnya saya menyadari, oh sebagai orang tua tuh ternyata sangat berdampak ya. Dan berdampaknya itu adalah pola asuh yang waktu kecil. Jadi mama papanya bekerja, kemudian mamanya ini sangat keras, sehingga hubungannya sama mereka anak-anak ini tuh kurang begitu hangat. Mungkin bukan nggak begitu hangat, malah lebih cenderung diabaikan. Yang kupikir itu adalah sesuatu yang sepele. Diabaikan secara emosi, nggak pernah ditanya pulang sekolah gimana, di sekolah ada apa, kamu udah makan belum, gimana di sekolah, ada yang kamu sukai nggak, ada yang bully kamu nggak, gimana rasanya kalau sedih, ujiannya gagal. Hal itu buat kita receh. Ternyata kalau digali lebih dalam lagi, mereka terbangun dari keluarga yang nggak memiliki kehangatan sama sekali, bahkan si mamanya ini keras banget. Seringkali mengabaikan secara emosional, secara fisik, dan boleh jadi waktu kecil dia nggak ngerti, anaknya nggak ngerti bahwa itu yang dibutuhkan dia ke saat itu. Berjalannya waktu, semakin besar, hubungan sama orang tuanya begitu jauh. Jadi lu gue. Akhirnya kebutuhan keamanan, kenyamanan, kasih sayangnya itu nggak ada. Baru menyadari pun setelah kita gali, biasanya gali bulan pertama, bulan kedua, lapisan pikirannya baru kita ketemukan di bulan kedua, bulan ketiga baru kelihatan tuh. Karena pikiran kita layaknya kayak bola kusut. Dan historical background inilah ternyata yang mempengaruhi cara pikirnya, cara perilakunya, bagaimana dia merespon atas situasi, bagaimana dia merespon terhadap hubungannya dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, bagaimana dia cara mengontrol perilakunya dengan orang lain. Dan itu ternyata sangat berdampak dari pola asuh dan lingkungan yang dibentuk sejak kecil. Bahkan mungkin kalau teman-teman di sini mungkin ada yang lebih ahli dalam parenting, boleh jadi ini keliru. Tapi aku melihat ketika mereka tumbuh di golden age-nya, itu kurang kasih sayang, memiliki inner child, karena ada 4 nih luka inner child. Salah satunya adalah luka yang diabaikan secara emosional, maka di dewasanya itu selalu kejadian hal-hal yang kayak gini. Dan rata-rata 95% pola-pola dari klien yang ditangani, yang kita tangani dan dampingi, itu memiliki latar belakang keluarga yang sama. Diabaikan secara emosional, mungkin bekerja, mungkin berpisah, walaupun banyak juga yang berpisah orang tuanya tetap baik. Kemudian orang tuanya keras, orang tuanya mengalami KDRT, orang tuanya memberikan kekerasan yang kepada anaknya atau ibunya. Jadi family relationship historical background ini rata-rata dari pola-pola yang kita temukan sangat berdampak, dan hampir 95% historical background-nya berasal dari sini. Dan berdampak kepada perilaku, cara pikir, cara perilakunya para individu ini. Dua cerita tadi mungkin mewakili, dan masih banyak cerita-cerita yang mirip walaupun mungkin berbeda. Bahkan dari ada 20% no virgin, ada 20% mengalami sexual abusive, ada 20% orang tuanya divorce, dan akhirnya berdampak kepada cara perilaku mereka, dan akhirnya berdampak juga kepada cara mereka memilih pasangan, cara mereka memilih orang-orang yang ingin dekat sama mereka. Dan tentu kalau ini terus-menerus terjadi, maka akan kebayang gimana sih future relationship-nya mereka. Mungkin seperti tadi cerita yang kedua, akan berpisah, divorce, tinggal bersama tanpa status. Bagaimana nasib anaknya? Kalau tidak dihentikan sekarang di kita, mungkin itu akan menjadi virus generasi, begitu lagi pola-pola ke depannya begitu lagi. Yang tadi, saat ini cara pikir, thinking, cara berperasaan, feeling, kemudian perilaku, behaving, speakingnya saat ini
ternyata latar belakangnya dari lingkungan, bukan hanya orang tua. Mungkin orang tua banyak berdampak di Golden Age. Kemudian lingkungan sekolah, lingkungan di mana kita bergaul, berteman. Kalau sekarang lebih parah lagi sosial media, tontonan YouTube. Dan itu banyak banget atas apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka serap setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya akan berdampak kepada cara pikir, cara responnya sekarang. Akhirnya kalau itu nggak diberesin, akan berdampak juga kepada future-nya, kepada calon anak-anaknya. Ini cucu ya, harusnya anak. Calon anak-anaknya. Dan kalau terus-menerus nggak diberesin, terus-menerus ya akan kepada cicitnya, anaknya, cicitnya, dan seterusnya. Dan akhirnya jadi potensi virus generasi. Teman-teman. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan. Dan ini juga diperkuat nih, aku mencari sebuah data di Lokadata tahun 2018 sampai 2020. Bukan aku ingin melihat perceraiannya teman-teman, karena boleh jadi perceraian mungkin salah satu juga sebuah keputusan yang baik di sebuah pihak, di salah satu pihak, sebagian pihak. Aku hanya ingin menyoroti bahwa ternyata yang membuat berpisah ini bukan tentang hal lain. Ternyata yang paling besar ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kekerasan mungkin, konflik yang terus-menerus ternyata bukan ekonomi atau mungkin hal lainnya. Dan ini terus-menerus meningkat tahun 2018 sampai 2020. Yang seperti kita tahu di artis-artis juga banyak banget yang berpisah, hanya karena bertengkar, bukan karena hal-hal yang mungkin sesuatu yang fenomenal, tapi ternyata perselisihan dan bertengkar. Dan dikuatkan lagi tahun 2002, perpisahan ini tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus naik. Dan andaikan orang tua kita atau orang tuanya teman-teman, orang tuanya mereka, orang-orang individu-individu yang ingin bangun relationship ini tumbuh dari orang tua yang karena sering berselisih, bertengkar, mengabaikan. Kebayang bagaimana mereka tumbuh dan akhirnya berdampak kepada cara saat ini membangun hubungan dengan orang yang nanti akan lagi dibangun hubungannya. Karena cara kita berperilaku tuh nyontek sama orang tua kita dulu. Misalnya dulu mama aku tuh galak. Dan aku tuh dulu galak. Teman-teman. Cuman alhamdulillah di dalam salah satu neurosemantik, aku tuh dulu alhamdulillah di namanya NS-Prac tuh ada inner child pattern, bukan inner child pattern ya. Apa tuh? Apa ya Mas Ko Irfan? Soalnya ini yang Timeline. timeline. Kenapa nanyanya sama Ko Irfan? Karena Ko Irfan yang dampingi aku. Imprint ada Kang Pur ya. Imprint pattern. Jadi aku baru tahu ternyata kalau aku dulunya galak dan suka ngambek itu karena nyontek dari cara mamaku mengasuh gitu. Jadi sekarang udah nggak galak? Insya Allah. Jadi sekarang kesabarannya udah berturun dong ya, udah berkurang. Insya Allah. Karena proses itu berubah itu butuh proses. Jadi ternyata perselisihan pertengkaran terus-menerus meningkat, bahkan kalau teman-teman sekarang cari di Google atau mungkin di Lokadata yang lain, sampai tahun 2023 itu yang tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran, berantem, mengabaikan, dingin, nggak ada lagi intimate, nggak ada lagi kehangatan, apalagi so deeply sampai soul. Saling memahami, saling menumbuhkan, saling develop, itu nggak ada lagi. Sehingga dari sejumlah cerita tadi, teman-teman, kalau aku boleh simpulkan, dari 90%, mungkin 95% teman-teman yang kita dampingi tadi, kalau dalam istilah neurosemantik, aku melihatnya ada tiga hal besar itu. Salah satunya adalah powerless, self-esteem, sama toxic state. Gini istilah-istilah baru kalau buat sebagian teman-teman, istilah yang sangat tidak asing buat sebagian teman-teman di sini. Powerless, aku ambil dari istilahnya leadership inside out, juga mungkin di neurosemantik, itu nggak memiliki power terhadap diri sendiri, nggak bisa memimpin perasaan diri sendiri, perilaku diri sendiri, mudah tergoda, uncontrol, mudah ngambek, baperan, takutan, nggak bisa menahan nafsu, nggak bisa menahan godaan ketemu suami orang, nggak bisa menahan rasa suka.
Dan aku pernah ngeliat quote, kan perasaan tuh nggak bisa dikontrol. Tapi mungkin kalau dalam istilah kita, berarti kita powerless, nggak bisa ngontrol perasaan kita sendiri, nggak bisa ngekip. Suka mah boleh, tapi perilakunya sehingga kita powerless, leaderless. Kalau dari simptom-simptom tadi yang dokter sama salah satu itu, berarti dia nggak bisa mimpin perilakunya sendiri, nafsunya sendiri, karena udah tahu bahwa itu nggak boleh. Sehingga tadi ada emosional, ada labil, curigaan, insecure, bucin. Bucin tuh ya udah pengennya sama dia mulu, nempel mulu, akhirnya berhubungan fisik sampai nafsu berlebihan, mudah baperan, kontrol. Self esteem atau kelayakan diri atau nilai diri biasanya isu-isunya, symptomsnya mungkin nggak kelihatan dan nggak disadari. Sebagian mungkin baru juga mengenal self esteem, orangnya nggak enakan, nggak bisa nolak, minder, merasa bukan siapa-siapa, nggak bisa nolak, nggak bisa berkata tidak atau people pleaser, bucin juga tentang self esteem, dominan. Tadi berarti aku self esteem bermasalah ya waktu dominan. Temperamen, sehingga muncul KDRT. Dalam keseharian kita jadi nggak akrab juga sama tetangga, sama teman, sama orang kantor. Nggak pedean, minderan. Ya tadi aku mah bukan siapa-siapa tuh. Akhirnya jadi nunda-nunda. Akhirnya masa banding-bandingin sama orang. Toxic state, toxic itu sesuatu yang merusak, nggak bermanfaat. Tetapi kadang-kadang sering muncul dan kita nggak tahu munculnya dari mana. Dan ternyata itu munculnya dari historical background yang kita nggak tahu dari mana. Pola asuh mama, pola asuh lingkungan, sekolah, pergaulan, bullying mungkin, atau sesuatu yang kita tonton, ketakutan, kekhawatiran, gelisah tiba-tiba. Aku pernah juga mengalami sebuah ketakutan, kecemasan yang tiba-tiba dan aku nggak tahu itu mulai dari mana. Jadi akhirnya kalau misalnya gue gali-gali itu dari mana, kenapa suka begitu gitu. Namanya ternyata toxic state. Tadi salah satunya sedih berlebihan dan kadang dia nggak tahu kenapa ya aku suka sedih berlebihan. Istilahnya kita toxic state. Jadi kalau sebetulnya masih banyak, tapi ini aku simpulin 3 hal ini yang 90% mungkin seputaran ini di awal-awal eh, yang terjadi. So, maka dalam hubungan, baik itu hubungan tadi, hubungan romans, karena ini bukan hanya tentang romans sama pasangan, tapi bisa juga sama anak, sama orang tua, sama tetangga, sama orang-orang sosial, klien. Maka eh, sebelum kita beres sendiri-sendiri, pada akhirnya kita akan jadi toksik buat orang-orang yang mungkin sayang sama kita. Misalnya tadi dia tuh sebetulnya sayang, suami aku tuh sayang, dia tuh sabar. Tapi ketika aku ngamuk, jadi toksik. Aku ngamuk mulu, dia jadi bosen. Aku ngamuk mulu, dia jadi enek. Dan akhirnya dia berantem. Karena yang awalnya dia sabar, mungkin jadi berantem. Gara-gara kesel, karena aku kesel mulu. Jadi dia kesel atas kekesalanku. Jadi sebelum membereskan diri sendiri, malah jadi toksik. Karena kesabaran orang juga ada batasnya. Makanya saya buru-buru sadar, takutnya dia keburu bosen. Bahkan materi ini ingat nggak Kang, aku pernah angkat juga di salah satu panggung Tos Ideas. Ya. Yang aku cerita bahwa dulu tuh, aduh, pokoknya mah sok ambekan wae. Tadi nurture itu, Kang nanti tolong diingat ya kalau waktunya habis. Ya. Nurture itu the care and attention, jadi kepedulian, perhatian kepada seseorang, sesuatu yang membuat kita saling menumbuhkan dan mengembangkan. Nggak cuman kayak hubungan begitu aja, berjalan begitu aja, tetapi kita ada manfaatnya. Salah satunya ini juga Make Cafe, kita ingin saling menumbuhkan, ingin saling develop satu sama lain, ada manfaat yang bisa kasih satu sama lain, termasuk mungkin sharingnya teman-teman di sini, pertanyaan teman-teman, boleh jadi itu adalah untuk pertanyaan orang lain, mungkin itu untuk membantu orang lain. Jadi kita saling nurture. Jadi nurture bukan hanya hubungan romans, tetapi mungkin di sini pun Make Cafe tujuannya ingin nurture, ingin merawat hubungan kita bersama. Intimacy jadinya bukan hanya tentang pelukan, fisik atau seks gitu. Tetapi kita connect kepada orang lain sehingga kita merasa dekat. Ada yang kita merasa dekatnya ya susulah. Kita punya level kedekatan sama teman, sahabat, guru tuh ya biasa, level kedekatannya segini. Ada yang ya lumayan ya, bisa agak-agak deket, bisa cerita-cerita agak lumayan. Ada yang benar-benar kita bisa cerita apa aja sama dia, kita memahami. Sehingga terbangun
Nah, kalau misalnya dipikir-pikir kita ada banyak nggak yang bisa. Mungkin lingkungan kita, teman-teman kita, bisakah kita seintimate itu dengan mereka? Bisakah kita memahami? Terutama kepada anak, barangkali jangan-jangan selama ini kita nggak paham. Pada mamah kita, papah kita, orang tua, kakak, adik, pasangan, jangan-jangan kita belum mampu nurture and intimate. Sehingga akhirnya terbangun relationship ya hambar ya gitu aja, datar-datar aja. Akhirnya kehidupan berjalan nggak ada sesuatu yang membuat menggembirakan, menyenangkan. Karena ya pergi ke sini biasa aja, ke situ biasa aja, lihat tetangga sebelah ya gitu, datar. Hmm. Broken people lead the broken hearts. Jadi jika seseorang tadi tumbuhnya bukan dari lingkungan yang baik, akhirnya menjadi broken people. Tapi sebetulnya bukan broken people-nya, tapi cara pikirnya. Sehingga kalau ingin membangun relationship yang baik, ya kita perlu beresin dulu dari diri kita sendiri, intinya gitu. Lalu gimana dong supaya situasi yang tadi atau mungkin case-case yang tadi dari teman-teman atau mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami situasi yang serupa atau mungkin ingin membangun intimate, ingin building relationship yang baik, ingin nurture merawat hubungan baik dengan orang tua, anak, pasangan, tetangga, klien, bos, atasan. Gimana caranya? Tentuin dulu. Yang pertama biasanya kalau versi saya, nanti mungkin teman-teman juga bisa menambahkan. Yang pertama ya pahami dulu diri sendiri. Sekarang nih aku orangnya kayak apa sih? Saya orangnya kayak apa sih? Dan seringkali untuk memahami diri sendiri itu emang memiliki apa ya, butuh sebuah kesadaran. Kalau orang nggak ngingetin seringkali kita nggak sadar. Atau Tuhan nggak jedotin seringkali kita nggak sadar. Atau semesta atau kejadian sesuatu ngingetin kita, jedotin kita, kita nggak sadar. Seringkali orang pemarah juga nggak sadar bahwa dia pemarah. Termasuk gue juga dulu nggak sadar gitu. Ternyata gue sebegitu menyebalkan ya. Bahkan teman-teman kuliah aku tuh suka lucu gitu ngeliat. Oh sekarang lu jadi ini ya, berubah profesi lo. Lu masih inget nggak dulu suka ngambek-ngambek gitu sebagai BEM, OSIS gitu. Galak banget. Oh iya benar. Jadi perlu sadar tentang diri sendiri. Orangnya gimana sih? Symptoms tuh ciri-cirinya aku orangnya gimana? Orangnya bucinan, baperan, emosian, labil, suka sedih, suka nggak bisa ngontrol, suka insecurean, suka addiction sesuatu apa enggak? Coba dikumpulin dulu. Knowing yourself dulu. Bukan hanya bakat tetapi juga mungkin symptoms emosi, symptoms cara cara perilaku, cara ngerespon orang, mudah kesinggungan enggak? Bisa kenal dari situ dulu kalau versi saya. Dan bagaimana situasimu sekarang? Apakah hubunganku dengan orang lain itu baik-baik aja, biasa aja levelnya, atau datar, hambar, atau aku merasa nggak pernah punya sahabat yang dekat, atau aku pernah merasa susah banget kalau cari jodoh, aku kayaknya nggak bisa deket deh sama orang lain gitu. Situasimu tuh sekarang kayak apa sih? Kalau mau kenal diri sendiri mulai dari symptoms, sama kayak penyakit, kalau menentuin penyakit aku apa ya gejalanya, sakit kepala kah, mules kah? Atau mungkin mual, nah, itu juga sama. Lalu dari situ apa sih yang dimau? Mungkin kalau yang sekarang udah baik-baik aja bisa naik level. Apa yang dimau? Bisa lebih bermanfaat, bisa lebih building, tadi bisa lebih develop, growing, sehingga bisa naik level. Yang awalnya mungkin biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang pengen di-develop. Karena hubungan aku baru menyadari hubunganku sama suamiku tuh di tahun-tahun, mungkin 5 tahun belakangan ini, itu growing each other. Bahkan mungkin Kang Pur ini salah satu sahabat saya juga ya Kang. Jadi yang saling menumbuhkan sama Ko Irfan karena kita suka saling feedback. Kalau ketika coaching atau mungkin kayak ngajar gini kita saling feedback dan akhirnya walaupun itu hurt ada sesuatu yang saling menumbuhkan, develop dan kalau ngelihat lagi ke belakang ada sesuatu yang berbeda. Oh aku kemarin tuh bego banget ya. Waktu coaching gue bego banget ya. Thank you loh gue udah lu feedback gue. Jadi ada sesuatu yang develop. Kalau mungkin selama ini udah baik-baik aja, bisa naik level kepada develop each other, pada saling menumbuhkan. Jadi apa sih yang dimau dari situasi sekarang?
Dan temukan why. Kenapa harus temukan why? Karena kalau ini nggak ditemukan, akhirnya hanya sebatas pemikiran sesaat dan nggak kuat. Kenapa ini penting? Aku pengen dong membangun lingkungan aku jadi lebih berdampak. Aku ingin hubunganku lebih ada soul-nya. Boleh tanya sama diri sendiri, why this is important for you? Mungkin kalau teman-teman Metakos ini udah keseharian, udah makanan sehari-hari, why this is important, kenapa pentingnya, apa pentingnya. Buat teman-teman yang di sini juga hadir, menemukan starting with why akan menguatkan ke depannya sehingga bukan hanya sebatas keinginan aja, tetapi mungkin akan lebih kuat drive-nya. Sehingga tahu ke depannya apa yang perlu dilakukan dan ketika melakukan itu tidak perlu dimotivasi lagi sama orang lain. Ketika menemukan why-nya akan lebih mudah menemukan self-driven, self-motivasi tanpa perlu dimotivasi orang lain. Dan akhirnya di situ bisa ngelakuin apa ya yang perlu aku lakukan. Aku mulai dari mana? Kalau pengen misalnya aku pengen jauh lebih baik nih hubunganku sama suamiku, ingin lebih baik nih sama atasanku, ingin cari jodoh nih. Temukan dulu symptomsnya, situasinya sekarang apa, nantinya pengennya apa, goal gedenya, kenapa itu penting, terus opsi-opsi untuk mencapai itu apa aja. Mulai dari mana, apa hal kecil yang bisa dilakukan, apa hal kedua yang bisa dimulai. Kemudian baru aku punya nggak ya resource-nya. Misalnya kayak tadi ya yang dokter, aku pengen bisa menerima diriku sendiri, aku pengen bisa maafin bahwa aku tuh udah nggak virgin. Kalau ditanya lagi, dia tahu cara maafin diri. Tahu, aku belum maafin diri, aku tahu, aku perlu tahu. Tapi kamu punya resource-nya, kamu bisa lakuin sendiri, nggak bisa. Aku nggak tahu gimana cara maafin diri. Aku nggak tahu gimana cara maafin situasi yang aku tuh udah broken. Jadi boleh tanya sama teman-teman, punya resource-nya dari diri sendiri. Karena boleh jadi kalau nggak memiliki resource, apakah butuh bantuan orang lain, profesional, butuh bantuan buku, YouTube, baca sosial media. Jadi boleh temukan di external resources yang boleh jadi mungkin itu sesuatu yang gampang didapetin atau mungkin perlu kita bayar mahal, bayar murah, gratis. Yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini satu slide lagi ya. Yang kedua, gimana lagi dong caranya setelah memahami diri? Yang kedua adalah fokus ke dalam. Fokus ke sesuatu yang ada di dalam diri kita, bukan ke orang lain. Pertama kali aku menikah, yang ingin aku ubah adalah suami saya. Dengan karakter dia yang pendiam, pasif, sabar, nggak terlalu banyak bicara. Aku pengennya tuh dia lebih aktif. Sementara aku orangnya dominan, suka bicara, suka komunikasi. Maksudnya kalau jelasin tuh A, B, C, D, E. Kalau dia, oke, baiklah. Kalau berantem pengennya dia jelasin dengan terstruktur. Sementara dia cuman, oh ya oke, maaf. Kalau aku pengennya semuanya terstruktur jawabannya. Jadi bukan mengubah luarnya. Bukan mengubah luarnya tetapi go inside. Berawal dari diri kita dulu. Kalau saat ini mungkin kalau teman-teman yang single, aku tuh belum punya jodoh nih, aku belum ketemu orang yang cocok. Kenapa ya? Kenapanya itu ke dalam. Ada apa? Apa yang perlu diperbaiki? Pola pikir apa? Kalau dalam istilah neurosemantik tuh frame of mind. Di atas pemikiran ada sebuah drive yang seringkali membuat kita powerless. Salah satunya si frame of mind. Frame of mind di atasnya belief. Bukan hanya pemikiran, tetapi pemikiran yang sudah dibangun dari historical background kita puluhan tahun lalu. Itu cara simpelnya. Sehingga yang kedua adalah sebelum kita melihat keluar, mengubah suasana luar, kejadian luar, orang luar, kita fokus dulu ke dalam diri kita. Apa pemikiran yang perlu aku ubah? Apa perasaan yang perlu aku ubah? Apa cara pikir aku? Apa mindset aku? Apa latar belakangku sehingga aku bisa memiliki pikiran itu? Tapi kita tidak fokus pada latar belakangnya, tetapi kenapa aku bisa berpikiran seperti itu sehingga bagaimana caranya aku mengubah?
Jadi waktu sama suamiku tuh, misalnya ini real case-nya sama suamiku tuh, aku pengennya dia yang lebih berubah. Lebih paham gue lah, gue orangnya tuh gini, 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 gini. Tapi setelah 5 tahun akhirnya konflik mulu dan berberantem mulu, nggak ada tuh kehangatan. Setelah belajar ini dan akhirnya merenung, oh mungkin kayaknya harus mulai gue dulu nih. Berarti aku dulu nih yang harus ubah. Nggak banyak nuntut, nggak banyak mau, nggak banyak komplainan, nggak terlalu dominan gitu. Ternyata setelah aku go inside mengubah diriku dulu sendiri, apa yang di luar entah kenapa ajaibnya jadi beda, jadi berubah. Bahkan mungkin aku baru in love lagi tahun kelima, 6, 7, 8, bahkan mengalami hubungan yang jauh lebih hangat, lebih akrab itu setelah diriku sendiri yang mengubah diri. Mengubah karakter, ngerespon dia kayak apa, mengubah ekspektasi yang paling penting, mengubah dia pengen berubah, mengubah dia pengen lebih romantis, pengen lebih communicate, pengen lebih dekat, pengen lebih memahami. Nah, akhirnya aku mengubah diriku untuk menurunkan level ekspektasiku, mengubah karakter, sifat, cara respon, dan ternyata dunia luar jadi berubah. Jadi bukan ke sini fokusnya, tapi justru ke diri, ke dalam. Yang kedua, go inside dulu. Dan perilaku kita tuh lebih valid. Misalnya kalau aku udah belajar neurosemantik tuh suamiku nggak peduli gitu karena dia nggak ngerti ilmu ini gitu. Nggak peduli, nggak ngerti dan nggak ingin tahu. Tapi dia eh, akan ngelihat nih perilakuku lebih berubah apa enggak. Karena buat dia perilaku yang lebih valid. Kalau gue begitu-begitu aja percuma gitu belajar juga. Jadi kita juga orang lain akan ngelihat perilaku yang di sini. Walaupun mungkin latar belakangnya sebetulnya yang nggak kelihatan. Kalau udah tahu, yang terakhir adalah ya udah step by step benah diri. Mulai dari mana nih? Karena seringkali pikiran kita tuh kayak bola kusut. Dan maunya kita juga banyak banget. Sama kayak tadi sejumlah cerita yang datang, seringkali datangnya itu dengan cerita yang bisa sejam cerita kalau kita nggak hentikan, nggak kita interrupt gitu ya. Dan dari cerita banyak itu, kos aku tuh gini 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 sehingga aku gini gini dan aku tuh gini gini nggak bisa gini gini gini. Sehingga dari situ apa yang diinginkan? Aku pengennya gini, tapi aku juga pengennya gitu, aku juga pengennya gitu. Awalnya kayak bola kusut dan banyak mau. Lalu dari situ kita bisa step by step. Dari memulai dari hal-hal yang paling prioritas, yang paling krusial dan paling mudah untuk dilakukan. Jadi mulai dari diri sendiri, tapi step by step. Sehingga kita juga nggak putus asa terhadap diri kita sendiri. Kita nggak marah atas diri kita sendiri dan nggak frustasi atas perubahan yang mungkin lama. Jadi step by step bebenah diri. Kalau tadi yang belum menemukan jodoh, pasangan, ketemunya gagal mulu, coba ke tadi yang understanding self dulu, habis itu baru go inside, apa nih yang perlu dibenahi? Satu persatu dibenahi. Nanti hubungannya sama fisik, apa yang terlihat dari luar, baik itu perilaku, penampilan, dia akan ngikutin sendiri. Begitu teman-teman. Karena waktunya sudah 20 mau 30 ya. Dari saya sekian, sekarang sekali jawab-jawab ya Kang. Terima kasih. Aigu, Aigu, kasih aplaus dulu dong untuk buah mangga, buah manggis. Buah manggis aja sekarang ya. Pak Riko, kenapa pegang kepala Pak Riko? Kenapa ada Pak Riko? Iya. Sudah mulai penghitungannya Pak Riko di Washington. Nggak apa-apa lah. Sambil, Menghargai teknis saya nanti baru oh, mulai darah dulu. Makasih loh Pak. Mantanaya soalnya. Kakak Tap- senior sudah. dan memang ini materinya ngeri-ngeri sedap karena thank you banget buat Coach Is yang kemudian membuka diri menceritakan baik dirimu maupun klien. Artinya ini kita ambil sebagai sebuah pembelajaran dan ternyata memancing pertanyaan juga nih dari Kak Dian. Pertanyaannya adalah bagaimana tips agar orang dengan anxious attachment bisa harmonis dengan pasangan yang avoidant attachment. Ini ada kaitan dengan inner child ya, avoidance attachment. Ini sebenarnya gini,
mirip-mirip banget mungkinnya sama aku dulu. Hmm. Hmm. Jadi dulu tuh dulu Hmm. tuh gini, mungkin ini apa ya, cerita recehnya. Hmm. Dulu tuh kalau suamiku dinas keluar kota, Hmm. aku nggak suka banget. Hmm. Karena nggak mau sendirian di rumah, apalagi belum punya anak. Udah mah Hmm. sendirian, Hmm. nggak punya anak, pembantu belum Hmm. punya. Terus dia Hmm. keluar kota seminggu. Sama nih kayak Dian gitu, anxious Hmm. attachment. Aku nggak mau banget sendirian. Hmm. Sementara dianya itu orangnya cuek. Hmm. Buat dia itu bukan masalah, biasa Hmm. aja No gitu. big deal ya. Nggak ada Heeh, isu ya. kenapa sih lu suka sebutin itu? Kenapa lu perlu? Kenapa emang gitu? Apa Hmm. yang ditakutin? Buat dia mah biasa aja. Hmm. Tapi justru itu memancing konflik. Aku Hmm. yang pengennya diperhatiin, aku yang Ekspektasi ya. gak suka Hmm. sendirian, karena Hmm. kayak ada anxiousnya gitu, kayak Hmm. gue gak suka nih sendirian, kok lama banget sih luar kota, dan akhirnya jadinya chat dia mulu, padahal dia mungkin sibuk. Akhirnya dari Hmm. situ jadi kemana-mana, curigaan lah, apa, Hmm. tuh kan dia Hmm. nggak balas, berantem, apa, wah udah. Hmm. Sementara dianya avoidant, karena buat dia ya itu mah receh, kenapa juga harus Hmm. permasalahin. Dan ini Hmm. sering banget terjadi, teman-teman. Jadi Hmm. di satu sisi buat dia itu bukan masalah besar, buat kita itu masalah besar. Gimana bisa harmonis? Start with ourselves. Balik lagi pada prinsip yang kedua tadi. Kenali dulu nih sama diri sendiri. Karena dianya tuh nggak bisa diubah. Bukan nggak bisa, tapi nanti akan berubah seiring kita berubah. Ajaibnya. Hmm. Tapi Hmm. the ugly truth-nya, kita nggak bisa ubah orang. The ugly truth-nya, dia bisa mengubah dirinya sendiri seiring nanti kita berubah. Jadi awal dulu dari diri kita, oh gue tuh orangnya anxiousan ya. Gue tuh worritan. Apa? Situasi apa? Dalam hal apa? Jadi kita coba kenali dulu. Oh, pada saat dia ini, kalau aku kan tadi pada saat dia dinas jauh, karena Hmm. lebih kepada anxiety-nya, bukan takut dia affair, tapi sionan gitu loh, Kang, di Hmm. rumah Hmm. sorangan gitu. Hmm. Takutan karena punya toxic state tadi. Hmm. Kita bisa kenal sama diri sendiri, habis itu fokus sama goal. Berarti aku pengennya apa ya dari diriku sendiri? Karena Hmm. seringkali kita keliru, pengennya dia jadi merhatiin aku. Aku pengennya dia jangan dinas, dia jangan sibuk-sibuk banget. Justru itu tuh the ugly truth itu nggak bisa. Jadi kita Hmm. fokus sama diri sendiri, kenali symptoms kita. Lalu yang kedua adalah, lalu apa yang diinginkan dari sendiri-sendiri dalam menghadapi situasi itu? Oh, aku tuh pengennya, ini pakai real case aku ya. Oh, Hmm. aku tuh pengennya tuh lebih tenang, lebih kalem, lebih rileks, santai, santai kalau dia tuh pergi Hmm. gitu. Berarti kalau kita udah fokus sama diri sendiri, gimana caranya ya supaya gue lebih santai ya kalau gue pergi? Satu, Hmm. dua, boleh juga kita kenali sama diri sendiri. Apa sih yang membuat gue anxious sebetulnya? Hmm. Apa persisnya itu yang bikin gue Hmm. anxiety itu apa gitu? Kita bisa kenal sama diri sendiri. Jangan-jangan bukan tentang dia, karena ada sesuatu yang belum selesai dan kita nggak paham itu. Hmm. Nah kalau udah tahu itunya, baru akan fokus caranya lebih mudah. Hmm. Bisa harmonis kalau kita udah tahu kita kenapa dan apa akarnya, lalu kita ubah diri kita. Percayalah, Hmm. situasi akan berubah seiring kita berubah. Hmm. Dan itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Tapi kalau kita kemudian challenge untuk melakukan itu kemudian perlunya pendamping atau That's dibantu why oleh seorang. pertanyaan berikutnya, Hmm. Kang, kita punya Hmm. resource-nya nggak? Hmm. Oke. Kita bisa nggak memahami diri? Oke. Punyakah caranya? Punyakah ilmunya? Punyakah Hmm. pengetahuannya? Hmm. Tahukah cara-caranya mulai dari mana? Hmm. Karena kan segala sesuatu tuh butuh ilmu. Hmm. Bahkan kita Hmm. pun untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu butuh ilmu. Menjadi Hmm. orang tua butuh ilmu. Hmm. Ngomong Hmm. butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Hmm. Apalagi Hmm. membangun diri, mengubah diri. Bahkan ibaratnya kita kayak membangun sebuah rumah aja kita butuh waktu, butuh Hmm. duit, butuh Hmm. resource, butuh ilmu. Hmm. Apalagi membangun diri. Jadi tadi Hmm. punya resource enggak? Mulai dari Hmm. diri sendiri. Dari Hmm. resource itu apa yang perlu dipelajari? Apa yang Hmm. kurang? Apa yang butuh bantuan? Ya, ya. Dan itu yang kemudian kita perlu perlu sadar juga bahwa memang pertamanya berarti sadar dulu, tahu gejalanya, tahu apa yang terjadi, tadi mengenal diri sendiri dulu ya.
Oke teman-teman, adakah yang ingin menanyakan di chat? Kemudian juga boleh juga Atau raise langsung. your hand kalau mau diskusi langsung dengan Teis malam ini. Silakan on cam, silakan on. Mbak Nita Wibowo raise hand. Hai, Kanita. Silakan. Setelah itu kemudian ada yang di chat ya. Silakan Kanita dulu. Ya, itu tadi ya, menarik banget ketika kita ingin diri kita menjadi lebih baik gitu. Fokusnya kepada diri kita bukan, maksudnya bukan diri kita lebih baik. Kita ingin situasi di sekitar kita lebih baik. Fokusnya bukan pada yang situasi di luar, tapi pada diri kita itu utamanya. Nah, cuman aku pengen lebih diiniin tentang toxic state tadi deh. Eh, Hmm. itu apa sih maksudnya kalau ketika kita sadar bahwa kita sering kemerungsung atau gimana sih gitu. Aku Hmm. pengen lebih paham deh si toxic state ini. Toxic state. Nuhun. Ya, makasih Mbak Nita pertanyaannya. Ini aku pakai bahasa aku sendiri sesuai pemahamanku ya, karena di sini juga banyak master-master neosemantik bisa di segi keilmuannya. Ini toxic state dalam bahasa aku sendiri itu sebuah jadi gini, dulu aku baru nyadar ada istilah toxic state itu karena aku tuh orang itu gampang gini. Tadi gampang kemusung misalnya kalau laki gua telat tuh gampang banget gitu kesel. Gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya level Hmm. skalanya mun batur mah 5 Hmm. menit teh Hmm. kalem Hmm. sejam. Kalau Hmm. gue waktu itu semenit aja udah kesel. Sumbu pendek bukan ya? Nya, mu eta mah Hmm. nya. Tapi ente Hmm. sumbu pendek oke, jadi cuman Hmm. kayak Hmm. zilat banget gitu. Sumbu Hmm. pendek mah kan senggol bacok gitu ya. Hmm. Nah kalau Hmm. suami gue kebalikannya, dia mau Hmm. 2 jam 3 jam juga anteng gitu. Hmm. Hmm. Tapi ada lagi toxic state. Tiba-tiba suatu hari gitu, setiap jam waktu aku mengalami quarter life crisis di usia 25-an, setiap jam 6 sore, entah kenapa aku tuh merasa ada sesuatu yang nggak nyaman di perasaan aku. Jadi ada sebuah hampa, sepi. Tapi dia tiba-tiba aja datangnya. Dan waktu itu aku tuh gini, mungkin karena mamahku tumbuh dari agama dan banyak sekali mitos-mitos gitu. Gue jadi gini tuh, ada sesuatu yang aneh gitu dari gua. Aduh, jangan-jangan kenapa gitu. Karena sesuatu nih, tiba-tiba kok gue kayak merasa hampa tiap jam 6 sore. Jadi toxic state itu sebuah rasa yang muncul, tapi itu mengganggu dan latar belakangi sebuah historical background Hmm. pemikiran, tapi kita tuh nggak tahu dari mana asalnya, Hmm. sehingga berdampak sama perilaku. Tadi misalnya salah satunya kemerungsung, tiba-tiba gampang singgungan kalau ketemuan yang gini, atau kalau ngelewatin sesuatu jadi apaan sih ini kayak sedih banget tiba-tiba. Kalau gua Hmm. tadi sore-sore dulu ya merasa kayak hampa, sepi, tapi nggak tahu gitu apa sih ini gitu. Jadi toxic state juga ada dua apa berapa ya? Ada sesuatu yang kita tahu sebabnya, historicalnya, tapi dia ada yang random, entah Hmm. dari memori yang mana, dan Hmm. muncul secara tiba-tiba karena boleh jadi ada trigger yang kita lewati, kita Hmm. temui dalam perjalanan, begitu Mbak Nita. Nuhun. Terus akhirnya mengantisipasi toxic state itu kumaha? Gimana? Tadi balik lagi kenali dulu symptomsnya. Iya. Hmm. Mohon maaf nih, sebagian teman-teman mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau dalam APG ada untuk mengatasi toxic state. Tapi salah satu cara simpelnya memeluk rasanya, pahami dulu rasanya. Salah satu cara simpelnya kalau versi aku sendiri, misalnya rasa hampa. Kalau dulu tuh aku sering ignore, duh apa sih gitu. Terus akhirnya melarikan diri, cari kesibukan, cari temen, keluar, karaokean. Tapi itu tuh hanya sesaat aja. Besoknya ketemu akan gitu lagi, karena kita ignoring, denial, menghindari, avoidant tadi. Jadi mengenali dulu ini si rasa, tapi jangan ditolak. Jadi Hmm. rasanya tuh di di apa ya, di mindful, disadari dulu. Oh, ada rasa ini toh. Dia kan ada sensasinya. Si sensasinya dikenali, jangan diusir. Lalu jujur aja, aku tuh merasa gini ya ketika gini-gini. Nah, si sensasi rasanya ini diperhatikan sama seolah-olah kita peluk aja rasa. Memeluk rasa nggak nyamannya yang ditolak. Hmm. Karena semakin kita tolak, dia semakin terus-menerus ada lagi, ada lagi, ada lagi. Termasuk rasa hampa kosong itu seringkali orang ignore sama kemerungsung tadi. Jadi kita Hmm. terima rasa nggak nyamannya. Hmm.
Di Dan acceptance ya situasinya ya. Oke, oke. Situasi sama sensasi rasa. Rasanya ya. Oke. Thank you, thank you. dan untuk menerima pun sepertinya butuh ilmu juga ya, Thais ya. Tade. Tade. Butuh tinggi. So, ada pertanyaan berikutnya dari Kak Inke, gimana tips untuk memulai hubungan dengan lawan jenis ketika kita sudah lama mandiri dan merasa bisa melakukan semuanya sendiri, walaupun kita sudah berkomitmen untuk saling mengenal satu sama lain. Wah, ini minta tips deh, Thais. Gimana tipsnya untuk mulai hubungan lawan Tips untuk jenis? memulai hubungan lawan jenis ketika aku sudah lama mandiri. Jadi Kak Inke ini biasanya mandiri gitu. Kemudian untuk melakukan, biasanya udah melakukan semua sendiri gitu. Walaupun kita sudah berkomitmen untuk saling mengenal satu sama lain. Berarti balik lagi sebetulnya. Hmm. Why this is important for you? Kalau versi aku. Jadi kalau misalnya mungkin saja doing-nya Kak Inke belum terlalu kuat karena belum menemukan. Kenapa perlu menjalin hubungan? Kenapa perlu mengenal dia satu sama lain? Apakah komitmen yang diucapkan itu hanya sebatas lip service atau dibelakangi oleh the big why yang apa ya, big why yang berarti buat Inke. Jadi coba ditanya, why this is important? Karena kalau itunya udah ketemu, biasanya doing-nya udah tahu sendiri. Dan aku yakin Inke juga udah tahu apa yang perlu dilakukan. Dulu tuh aku tipe dominan, aku juga mandiri karena seorang bekerja 11 tahun sebagai akuntan. Kebayang ya akuntan itu serius itu mau gue gitu ya. Ketemu sama suami yang pendiam, nggak terlalu dominan, nggak suka ngatur. Sehingga kedominanannya aku tuh lebih besar dari dia. Tapi karena aku memahami bahwa building tadi nurture hubungan itu perlu, akhirnya karena udah temu why-nya, sehingga aku mau melakukan doing-nya. Tadi menurunkan ego, menerima perbedaan, menurunkan karakter lebih quiet daripada dia. Jadi yang pertama big why itu. Oke. Masih ada pertanyaan kah teman-teman di chat ataupun langsung raise your hand dan langsung di unmute. Kalau aku mau following gini apa yang disampaikan tadi Teis terkait dengan family background. Misalnya kita punya pasangan baik dari sisi saya maupun pasangan saya misalnya ada family background yang tadi kemudian terduplikasi atau apa terdampak ya. Dan kemudian dampaknya ini kan tadi melihat dari past hari ini sampai dengan future ya Teis ya. Nah, pada saat si future-nya ini kan kepada anak-anak kita misalnya yang melihat perilaku orang tuanya, yang kemudian ini kan kadung si anak ini kadung melihat misalnya ketidakakraban atau ada pengabaian kepada anak. Nah, ini kan berarti ada PR-nya memperbaiki diri kita sendiri dan kemudian untuk ke anaknya seperti apa tuh? Misalnya dalam proses yang kemudian dia akan mengingat dalam relationship dia kelak gitu. Itu tipsnya gimana tuh? Makasih Kang atas pertanyaannya. Salah satunya adalah waktu aku resign gitu ya. Salah satu tujuannya adalah aku tuh pengen memperbaiki sesuatu yang dulu aku belum sempat perbaiki. Karena aku tuh dulu tumbuh dari mamahku yang juga sibuk bekerja. Jadi ini bukan tentang menjelek-jelekan mama ya. Ini kita cerita Karena orang sharing. tua punya caranya sendiri pada saat itu dan punya saat kondisi itu. yang kita sendiri Kondisi yang boleh gitu. jadi memang kondisinya seperti itu yang tidak bisa diubah pas life itu ya. Agree. Apa. Jadi apa yang di-sharingkan ini kita mengambil manfaatnya tujuannya. Jadi aku baru nyadarnya itu waktu quarter life crisis usia 25. Mungkin sebagian orang tuh biasa aja gitu mengalami quarter life crisis. Tapi kenapa gua waktu itu tuh kok lebay dan gegana? Sehingga untuk bangkit dan move forward dari situasi itu, waktu itu aku entah gelisah, galau, insomnia, hampa ya. Quarter life crisis itu kayak gue mau kemana sih, apa sih yang gue mau, resign atau enggak, di kerjaan nggak perform itu. Sehingga waktu itu aku nggak tahu gimana caranya keluar dari situasi itu. Dan belum ada tuh coaching, neurosemantik, psikolog tuh belum kenal, belum kayak sekarang di media sosial, mental health dan lain-lain tuh udah tahu. Sehingga waktu itu nggak tahu. Aku merasa aku tuh menjadi zombie dan nggak bisa merespon situasi dengan benar. Akhirnya hanya terjebak pada situasi, rebel, marah-marah.
Lalu setelah aku gali lagi dengan berbagai bertahun-tahun prosesnya, aku baru menyadari bahwa ada luka masa kecilku yang aku belum selesai. Dan salah hmm, satunya adalah karena cara asuh mamaku waktu itu. hmm, Aku diabaikan karena mamaku sibuk dan beliau juga keras. hmm, Ternyata itu seperti receh gitu ya. Tapi hmm, ternyata hmm, dampak ya sama cara perilaku gue menghadapi masalah. hmm, 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 Termasuk cara gue waktu itu, cara gue pacaran. Karena banyak hmm, banget nih mantan-mantan yang aku tuh merasa kayak mencari kasih sayang gitu tujuannya. Nah kalau udah gede, hmm, itu bener ini agak challenging. hmm, Ibarat kayak rumah yang udah terbangun megah, terus kita perlu rekonstruksi ulang. Artinya kita perlu bangun ulang. Tapi kalau udah gede, tapi kalau hmm, usianya masih di bawah, ya Kang, hmm, misalnya di bawah 10 hmm, dan hmm, teman-teman mungkin sebagian ini juga jawaban buat teman-teman, kita masih dengan bisa merekonstruksinya agak lebih tidak challenging dibanding usia hmm, dewasa. hmm, Tapi hmm, yang pertama, kita perlu benerin dulu diri kitanya. hmm, Karena seringkali kita powerless. Aku pengen sabar tapi tetap tersabar. Aduh, aku hmm, tuh pengen lembut sama anakku, tetap lembut. Pengen hangat sama anakku, tetap hangat. Akhirnya kita hmm, frustasi sama perilaku diri kita, dan tetap aja begitu juga ke anak. hmm, Jadi in the first adalah supaya nggak jadi toksiknya berulang. In the first diri kita dulu benerin. Benerin bukan hanya ia tahu dan sadar, tetapi dengan segenap perilaku dan cara. Dan hmm, after that baru akan berdampak kepada dia. Oh, jadi berubah ya. Karena kalau usianya masih di bawah golden age, masih bisa di-replace. Ini dalam hmm, sudut pandang saya ya. Kita masih bisa replace dengan memori-memori yang jauh lebih baik. hmm, Kalau mungkin dulu mamaku marah-marah tiap hari, kita bisa replace dengan hangat, dan hangat. Dengan hmm, double 2 kali lipat. hmm, Dengan pemikiran, dengan framing kalau dalam istilah kita yang ngasih tahu, oh bahwa ini tuh maksudnya begini, pemahaman ini, aku nggak bermaksud loh begini. Jadi benerin dulu diri sendiri, baru sambil nge-replace memori-memori dalam tanda kutip buruk yang dulu mungkin memori yang dia tangkap, dia lihat, dia rasain itu buruk semua. Di-replace dengan hal yang baru. Karena kalau hmm, udah terlanjur besar, untuk memperbaikinya lagi lebih challenging. hmm, Dan bahkan udah terlanjur hmm, misalnya ketemu lingkungan yang keliru, atau pasangan yang keliru, atau orang-orang teman-teman yang keliru, akhirnya pergaulannya keliru. hmm, Karena kekeliruan tersebut kayak lingkungan, pasangan, orang-orang yang datang sama kita ditarik oleh kekeliruan kita dalam perilaku, ditarik juga oleh kekeliruan orang tua kita dulu dalam membentuk kita. Jadi hmm, mungkin pertama benerin kitanya dulu, baru habis itu baru kita perbaiki, kita replace memori-memorinya menjadi memori yang jauh lebih baik. Harapannya sih bisa ke-replace. hmm, hmm. Ya, yang tidak mudah adalah ada kata-kata gini teh. Wah, aku aja yang diubah. Aku udah ngubah diri aku, tapi dia nggak berubah-berubah. Gitu aja terus. Nah, itu gimana tuh, Teh? Karena pada akhirnya pernah juga yang sampai, Kangkur, aku tuh udah memahami diri aku. Udah cek matriks aku. Matriks itu memahami teman-teman. Tapi dia nggak berubah-ubah. Nah, itu Iya, itu terjadi ya teman-teman. Karena terjadi. artinya kalau mau berubah, mulai merubah diri sendiri, merubahnya seperti apa dulu? Aku biasanya suka tanya gitu. Ya seperti apa? Dan kadang-kadang ini perlu bimbingan nggak sih, Teh? Kadang-kadang kan kita nggak tahu. I don't know. Saya tahu simptomnya bahwa saya ini ternyata kayak gini perilaku saya emosian, tapi saya nggak tahu. Saya udah terlalu wow. Ya itu Ya, gimana, Teh? Hmm, betul. Ada jebakan tipis Kang sebetulnya hmm, di situ. hmm, hmm, Kalau kita masih bertanya kayak tadi ya, aku hmm, tuh udah berubah, aku udah hmm, memahami, kok dia belum sih? hmm, hmm, Justru jebakan tipis hmm, ekspektasi itu yang memberatkan. hmm, hmm, Jadi karena kita masih punya ekspektasi sehingga masih kerasa kok dia nggak berubah. hmm. Jadi justru si ekspektasi saat mungkin rumus tadi perlu kita tambahin. Kita perlu expect less. Jadi Oh. tujuannya kita aja yang berubah, nggak berharap dia berubah. Hmm, Fokus sama niat baik kita, mengubah diri kita, hmm, fokus sama apa yang kita inginkan terhadap hmm, outcome-nya, hmm, dan melepas ekspektasi terhadap dia dan mereka. hmm, hmm, Dan hmm, waktu itu mungkin contohnya gini ya, hmm, salah satunya gini, contoh kecilnya.
suamiku tuh dulu suka pulang malam. Hmm. Aku tuh nggak suka banget dia pulang malam, sama kayak tadi ada toxic state. Aku tuh nggak suka dia pulang malam gitu. Hmm. Kalau dulu awalnya tuh aku kalau respon tuh gini, kamu pulang malam mulu sih, aku kan Hmm. sendirian, takut, worried, nggak bisa tidur, belum pulang. Hmm. Masa tiap hari aku kayak begitu, Hmm. sehingga dia tuh nggak betah gitu, gerah tanyain mulu pulang malam, kan udah tahu gue kerjaannya banyak, Jakarta macet, masa tiap hari nanya Hmm. mulu, dan itu selalu jadi konflik. Hmm. Dan aku berharap doaku itu berubahnya gini, Hmm. mudah-mudahan dia jadi nggak pulang malam. Hmm. Aku udah berubah nih, responnya aku jadi baik gitu. Ternyata itu nggak ngubah. Aku ubah lagi nih, nah ya begitu gitu. Hmm. Ternyata jebakan tipisnya tuh aku masih ngarep. Ah. Jadi melepas ekspektasi dia untuk nggak pulang malam dan hanya fokus kepada perubahanku aja. Aku jadi berubah setiap hari, jadi nggak pernah nanya. Oh ya udah. Hmm. Oh jadi tinggal sedain makan, air hangat. Habis gitu, oh ya udah nggak ngomel lagi. Tapi aku juga nggak ngarep dia tuh pulangnya tepat waktu dan lain-lain. Udah expectless, melepas ekspektasi. Dan ajaibnya, dan tanpa aku sadari di tahun berikutnya dia pindah kantor Hmm. dan pulangnya selalu jam 6. Jam 6 tuh kalau di Jakarta. Hmm. Soalnya Kang Pur kan di Bandung. Di Jakarta tuh udah bagus banget gitu. Hmm. Yang biasanya pulang jam 9. Terus gue baru Hmm. gini, gue udah gak ngarep, tapi kok sekarang dia jadi pulang jam 6. Oh, jadi dari situ aku nyadar ketika kita melepas ekspektasi itu situasi berubah tanpa kita sadari. Nah, ekspektasi inilah yang sering kali merusak Hmm. menurut aku. Hmm. Ah, saya suka dengan kata expectless. Sepertinya ini yang belum saya terapkan. Kita berbuat baik dan baiknya harus expectless. Kita memutuskan expectless karena Gitu. mengambil kutipan dari Coach Jose juga. Seringkali yang membuat kita menderita karena ekspektasi, bukan karena situasi. Mungkin dalam bahasa kita mah di sana Kang Pur haji ya Kang. Mungkinkah itu yang dinamakan ikhlas sebagai Kang Haji di sini? Haji Nero semantik. Haji. Jadi teman-teman Kang Pur ini udah haji loh, masih muda, Nero semantik master, luar biasa. Baiklah, kalau mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Sepertinya tidak ada di chat, tidak ada yang raise hand juga. Mungkin Teis bisa memberikan sebuah closing atau boleh jadi something yang important buat kita, yang jadi bekal buat kita, karena ini materi yang menarik yang kemudian dikonklusikan deh, punya nggak? Sebetulnya udah semua, tapi karena ada konklusi mungkin ya. Sebelum kita pengen ngubah orang lain atau situasi, ya start from myself. Dan seringkali kita lupa untuk fokus ke dalam, dan seringkali pengennya fokus keluar. Ya sekarang mari kita fokus ke dalam diri kita dan melepaskan ekspektasi tadi. Begitu Kang, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mudah-mudahan teman-teman. bermanfaat. Kalaupun mungkin ini belum relate sama teman-teman dan sebagian teman-teman di sini, boleh jadi mungkin tetangga, teman, saudara ada yang relate, bisa di-sharingkan, bisa lebih bermanfaat. Tadi biar saling develop each other, nggak cuman pertemanan yang cuman ya gitu-gitu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mangga diserahkan Mbak Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Teis, dan boleh dibuka on cam-nya, kemudian kita say hi, dadah sebelum kita tuntas. Dan thank you sekali Teis sudah memandu kita dan memberikan sebuah materi yang penting ya teman-teman tentang intimate ini, dan kita perlu rawat hubungan kita sehingga mudah-mudahan kita menghasilkan generasi anak-anak kita, keturunan kita yang juga meniru dan menduplikasi bagaimana cara kita berhubungan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita. Saya Purnama Priyatna pamit undur. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Oh, foto dulu ya sambil kenalan yang belum kenal. Yuk, buka kamera yuk, kita foto. Buka kamera yuk. Aduh. Lagunya. Dengan mantan yang mana ini? Di zaman berapa? Love. Yuk kita foto dulu. Mana nih wajah-wajahnya? 3,
Give your best, Ma. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Terima kasih. Hatur nuhun Ko Irfan. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Riko, Semoga ini selamat jadi suatu yang quick count. berguna. Pak Riko, terima kasih loh Pak. Terima kasih. Kami minta Selamat malam. Selamat istirahat.